bersemayam. Nanti Allah nanti bersemayam dalam dia dengan sifat Al-Kabir. Kemudian kalau dipanggil Allahu Akbar, kita lagi nonton sinetron. Nah, yang akan kita pilih pasti panggilan yang maha besar, karena sinetron sangat kecil, dia makhluk Allah. Pasti kita akan lari panggilan itu. Kemudian saya contohkan, ada seorang lurah, Ibu. Seorang lurah. Ketika dia bekerja, ada tanda tangan ini, dia dapat telepon dari Pak Wali Kota. Pak, datang ke tempat saya sekarang juga. Apa yang akan dilakukan oleh lurah tersebut? Langsung tutup. Ke bawahnya, sekretarisnya, wakilnya, saya dipanggil Pak Wali. Kamu kalau ada tamu, handle ya. Langsung dia keluar rapi-rapi, langsung Apa dia akan jawab begini? Sebentar Pak, saya lagi kerjaan banyak nih Pak. Bapak harus ngerti saya. Apa begitu Bu? Itu wali kota, nggak bisa. Nanti kata Pak Wali, aku akan bilang kamu nggak bakalan dijabat, diangkat lagi, malah diberhentikan. Tapi kalau Allah nggak begitu, Bu. Allah masih sifatnya Al-Halim. Kata Allah, ya salat, tari Allah ini sinetronnya lagi seru ya Allah. Kata Allah, ya udah ditungguin sama aku. 12:30, ya Allah ini belum selesai lagi seru-serunya, lagi keluar air mata nih. Nanti aja jam 1 gitu. Jam 1 lanjut sinetron satu lagi. Ya Allah nanti jam 2, kata Allah, ya aku tunggu deh sampai jam 2 gitu. Itu tapi kalau kita menganggap Allah itu Al-Kabir, Bu, tidak akan begitu. Aku harus mendahului ini. Kecuali dalam kondisi kita lemah, dalam kondisi apa, tunggu sebentar, ada uzur syar'i gitu. Ini enggak, Bu, enggak ada apa-apa, badan sehat, apa enak gitu. Iya, nah seperti itu. Ketika dibacakan Al-Quran itu datangnya dari siapa, Bu? Kalam Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Quran, kata Allah ini, Bu, bukan kata saya. Bila dibacakan Al-Quran kepadamu, maka dengarkanlah. Biasanya kita kadang-kadang ada qori yang baca Quran. Ada anak lagi baca Quran, heboh ngobrol. Ada suami lagi baca Quran, malah kadang-kadang lagi debat, diskusi yang nggak terlalu penting gitu. Kata Allah, wa idza quri'al Quran, bila mana dibacakan Quran. Para ulama mengatakan kalau yang membacanya manusia. Nah, kalau handphone, radio, TV itu tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Karena itu kan kopian. Yang ada di sini itu maksudnya yang orang yang punya qalbu, yang punya akal. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Walaupun kita nggak mengerti, Bu, tidak harus mengerti ketika kita mendengarkan. Ini menunjukkan Maha Rahman Rahimnya Allah kepada manusia. Tidak semua manusia mengerti ilmunya. Dengerin aja deh gitu, walaupun kamu nggak ngerti gitu. Apalagi kalau ngerti, Bu. Kalau ngerti bisa hati bergetar. Apa ayatnya? Bila dibacakan, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Itu bagi orang yang mengerti, bagi orang yang punya iman, maka imannya akan bertambah. Tapi kalau orang nggak punya iman, nggak bertambah, Bu, nggak bergetar, Bu. Ya dengerin aja gitu. Nah ini, bagi orang yang bergetar, yang beriman itu beda lagi. Jadi orang itu tidak semua orang Islam beriman. Saya bilang kan kemarin, tidak semua orang Islam beriman. Yang bergetar itu siapa? Orang yang beriman, orang yang mukmin. Karena iman itu ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, dia akan bertambah keimanannya, bergetar dan bertambah. Itu orang beriman, Bu. Nah, saya suka bergetar enggak ya? Paling saya suka terharu, menangis. Baru itu udah mau masuk ke dalam kalbu, udah mau masuk. Tapi belum. Nanti ada ya. Nanti kita akan lagi belajar tentang iman Islam ya di hari Selasa. Kita lanjut ke sini. Makanya Ibu jangan cukup ngaji di hari Jumat doang. Kita mau makrifat kepada Allah tuh nggak bisa. Hanya sekali-kali doang gitu. Karena ini berbicara tentang tauhid, ya tauhid.
supaya sempurna. Islam, iman, ad-din kita itu supaya sempurna harus punya tiga-tiganya ilmu ini. Nah, yang kedua, yang tadi kan yang pertama ya, menganggap kecil selain Allah. Yang kedua, kalau orang yakin beriman kepada Al-Kabir dan dia berusaha untuk mendapatkan Al-Kabir, apalagi kalau dia sudah dapat Nurul Kabir. Ini di sini Imam Al-Ghazali mengatakan Al-Kabir minal ibad huwal kamilul ladzi la taqtasiru alaihi sifatu kamalihi bal tara ila ghairihi. Orang yang mendapatkan Nurul Kabir dari hambanya yaitu ilmunya itu dia tidak akan dia miliki sendirian. Dia akan berbagi dengan orang lain. Dia selalu ingin mengajarkan kepada orang lain. Fala yujalisuhu ahadan illa wa yufidu alaihi syai'an min kamalihi. Dan dia tidaklah duduk dengan seseorang kecuali orang itu pasti mendapat manfaat daripada orang yang mendapatkan Nurul Kabir tadi. Jadi kalau orang dapat Nurul Kabir itu, Bu, kalau dia berbicara ada manfaatnya, orang tuh banyak paham gitu. Kalau dekat sama dia tuh banyak ilmu. Nih kata Imam Al-Ghazali. Jadi dia bukan hanya paham dirinya, dia akan memberikan pemahaman kepada orang lain. Orang lain ngerti, banyak pengetahuan yang diajarkan oleh orang itu, baik dengan kata-katanya maupun dengan sikapnya. Wa kamalul abdi, dan kesempurnaan seorang hamba fi aqlihi wa wara'ihi wa ilmihi. Dan kesempurnaan seorang hamba dapat Nurul Kabir itu karena akalnya pinter, bisa gitu Bu, bisa ngerti. Kemudian dia juga waro, nanti akan kita jelaskan apa akalnya, waronya, dan ilmunya. Fal kabirun min ibadihi huwal alimut taqi. Nah di sini orang yang punya ilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Karena banyak Bu, orang pintar juga banyak Bu. Malah dia kadang-kadang punya gelarnya belerot ya, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah ini bukan orang yang Al-Kabir, bukan yang dikasih Nurul Kabir oleh Allah. Tapi orang yang dikasih Nurul Kabir, walaupun dia tidak punya gelar panjang lebar, dia punya ilmu, diamalkan ilmunya gitu. Orang juga ngelihat gitu, ih dia mah bisa, tapi diamalkan ilmunya juga. Orangnya begini, orangnya begini, orangnya begini, tahu kita. Kalau dia bersama kita pasti ada manfaatnya orang itu. Bukan malah kita itu kalau deket sama dia, aduh kalau deket sama dia tuh gue malas banget. Kalau ngomong harus hati-hati, nanti jangan-jangan dia celetuk, oh itu mah jauh banget dari Nurul Kabir. Tapi kalau kita deket sama dia, senang banget. Orangnya sabar, orangnya baik, orangnya ini, itu dapat Nurul Kabir. Itu di sini kata Imam Al-Ghazali. Kemudian orangnya waro. Waro itu tahu Bu artinya? Sesuatu yang dibolehkan oleh Allah kepada kita tapi dia menghindarinya. Makan sambil jalan boleh nggak Bu? Sambil berdiri, tapi dia hindari. Kalau dia duduk-duduk di depan orang di situ gitu Bu, apalagi perempuan ya kan? Enggak sih kalau kita duduk-duduk di ini tidak ada manfaatnya, duduk gitu Bu. Dia akan menghindari itu, sesuatu yang kurang bermanfaat. Jadi waro itu kadang-kadang ada makanan yang dibolehkan oleh Allah, tapi dia berusaha menghindar. Ada perbuatan yang dibolehkan oleh Allah, tapi dia berusaha untuk menghindarinya. Kalau makanan berusaha untuk tidak, kan banyak sesuatu yang dibolehkan, ini nggak boleh, ini. Orang waro itu begitu Bu. Nah, kalau orang dapat Nurul Kabir itu biasanya memiliki sifat waro. Dan kalau dia punya ilmu, dia akan berbagi dan dia beramal. Waraihi wa ilmuhu, dan ilmunya dan akalnya. Dan dia termasuk min ibadihi wal alim at-taqi al-mursyid lil haq. Dia
selain mencontohkan, mengajarkan kepada makhluknya. Dia ngajari mungkin ke anaknya, ke tetangganya. Jadi kalau orang dapat Nurul Kabir itu nggak pengen masuk surga sendirian. Saya mau bangun, biarin aja itu suamiku, nggak bangun anak-anakku. Yang penting aku nanti. Aku dapat karunia Allah, aku dapat ilmu aku. Terus ketika dapat ilmu dari majlis taklim contohnya, tetangga belum ngerti, kagak ngerti, nggak paham. Ibu kalau kita dapat Nurul Kabir, lagi ngobrol-ngobrol nggak ngomongin orang. Aku kemarin tuh di Anbala dapat ini ya, di Majlis Taklim Al Muhajirin dapat ini ya, di MP Andalusia dapat ilmu inilah, diterangin ke orang itu. Orang itu walaupun nggak datang ngaji jadi paham gara-gara kita. Itu seperti itu Bu, mengajarkan orang lain. As-salih, dan dia beramal soleh. Ibu, beda artinya amal soleh menurut agama yang Allah kabarkan dengan soleh yang menurut bahasa Indonesia. Ada orang bertanya, apa bedanya amal soleh dengan kebaikan? Ada bedanya. Amal soleh itu sesuatu perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya. Amal soleh, kehendaknya siapa? Allah. Kalau amal baik belum tentu sesuai dengan kehendaknya. Tuh, ibu berinfak ngasih 100.000. Ibu belum masukin ke dompet itu kalau teman belum ngelirik ke kita. Itu amal baik, Bu. Ibu belum nyumbang ke masjid kalau belum diminta. Kemudian setelah diminta pun harus dicatat. Setelah dicatat harus diumumkan. Itu amal baik. Amal baik. Atau nolong saudara, diumumin. Saya nolong si A, sekian. Atau kalau mau sholat, setelah sholat, ada teman mampu tahajud 13 rakaat semalam. Saya harus 20 rakaat. Besok ngobrol, cerita. Iya, itu amal baik, bukan amal soleh. Amal soleh itu artinya yang berkesesuaian dengan kehendak Allah dan yang akan diterima oleh Allah, yang akan dilipat gandakan oleh Allah, yang akan menjamin kita untuk jadi nurul iman, cahaya iman yang akan menghidupkan kalbu kita. Itu amal soleh, Bu. Bukan amal baik yang menurut bahasa Indonesia tadi. Bisa paham, Bu? Saya ingin cuma menekankan begini maksudnya, Bu. Jadi beramallah sesuatu itu yang dipandang oleh Allah, bukan yang dipandang oleh makhluk. Makhluk itu kecil. Kalau kita ingin dipandang oleh yang kecil, maka yang besar nggak mau memandang kita. Begitu. Maka tidak ada nilainya nanti amal perbuatan, amal soleh kita itu nanti kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ada macam-macam orang, ada 4 macam orang menurut Imam Al-Ghazali ya, yang mendapatkan Nurul Al-Kabir ini. Yang pertama, ada orang yang dibesarkan oleh Allah, ada orang yang dimuliakan oleh Allah, tapi di hadapan manusia dia tidak ada namanya. Mungkin terhina, Bu. Ada nggak, Bu? Ada yang tahu kisah siapa, Bu? Tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Yang berbakti kepada ibunya. Orang fakir miskin punya penyakit Uwais Al-Qarni. Penyakit kusta ya, penyakit kulit ya. Yang belang-belang itu apa namanya? Iya. Dihina oleh masyarakat, Bu. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai Umar bin Khattab, kalau engkau ketemu dengan dia, mintalah doa pengampunan dari Allah kepada dia. Karena apapun yang akan dia panjatkan akan dikabulkan oleh Allah. Karena mulia di sisi Allah. Dia terkenal di langit, namanya Uwais Al-Qarni. Itu zaman Nabi
walaupun dia belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Ada di kisah Israiliyat, ada seorang budak, ada seorang pejabat mencari seorang pembantu. Zaman dulu itu pembantu itu biasanya diambil dari budak. Kemudian dia nyari, ketemulah dia dengan seorang budak. Ketika si budak ini dibawa ke rumah si kaya tadi, pejabat, apa si budak ini memiliki satu permintaan yang unik. Wahai tuanku, kalau engkau menginginkan aku, silahkan sebebas-bebasnya aku disuruh, disiksa, di apa aja di siang hari. Tapi ketika di malam hari, tolong jangan ganggu saya. Pejabat ini orang baik. Dia beriman kepada Nabi Musa ketika zaman Israiliyatnya ceritanya. Apa yang terjadi, Bu? Begitulah setiap hari, Bu. Dia itu malam beribadah, siangnya menjadi budak. Pada suatu malam, si pejabat ini punya kepentingan, nggak ada pembantunya di malam hari kecuali si budak ini. Didatangilah si budak ini. Ketika didatangi, dia sedang bersujud. Apa yang terjadi ketika dia sedang bersujud? Orang yang mendapatkan nurul iman, cahaya yang sempurna, Bu, itu cahayanya menembus ke langit. Ada cahaya di kepalanya menembus ke langit. Si pejabat ini melihat keutamaan, kesolehan si budaknya ini. Apa yang terjadi? Dia pergi, tidak jadi nyuruh si budak ini. Kemudian dipanggil si budak ini di siang harinya. Hai budakku, mulai sekarang engkau aku bebaskan, tapi engkau tetap tinggal di sini. Kamu tidak saya jadiin budak lagi, maksudnya tidak disuruh ini, disuruh itu, bebas hidup kamu. Mau beribadah siang, mau beribadah malam. Wahai Tuhan, Tuanku, apakah engkau melihat aku sedang bermunajat kepada Allah? Iya, aku melihat. Dan sinarmu, cahayamu menembus langit. Masya Allah ya Bu ya. Kalau orang sudah dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh di langit. Tapi dia terhina di muka bumi jadi seorang budak. Apa yang terjadi? Kata si budak, wasasirri fa'amitni. Ya Allah, sesuatu yang aku udah tutupi sekarang terbuka, terbongkar. Maka matikanlah aku ya Allah. Dia tidak ingin diketahui oleh manusia kedekatan dengan al-kabirnya. Takut rusak gitu. Apa yang terjadi? Meninggal waktu itu juga. Yang kedua, ada orang yang dimuliakan oleh Allah dan dia juga dimuliakan oleh manusia. Siapa, Bu? Terkenal sampai orang non muslim pun menciptakan, membuat karya buku 100 orang terhebat di dunia, dan yang pertama adalah Rasulullah. Siapa? Nabi Muhammad ya. Dia terkenal di langit, dimuliakan oleh Allah, terkenal di bumi. Siapa lagi? Ada lagi orang-orang yang mendapatkan nurul kadir, yaitu orang-orang yang berilmu. Amalan, tapi Bu, ada orang yang pintar ilmunya, kemudian dia memiliki pengetahuan tentang makrifat kepada Allah, kemudian dia ajarkan kepada murid-muridnya. Apa yang terjadi? Murid-muridnya ta'zim kepada si guru tersebut. Kenapa dia ta'zim? Karena gurunya mengetahui pengetahuan tentang makrifat kepada Allah dan diamalkan pula ilmu tersebut oleh si guru tersebut. Apa yang terjadi? Di langit dia dimuliakan oleh Allah, oleh para malaikat, oleh Allah pun dimuliakan, di hadapan manusia dia dimuliakan. Ada yang ketiga, dimuliakan di dunia, dihinakan di itu para penguasa yang zalim, yang tidak adil. Fir'aun, Namrud kan diagung-agungkan. Fir'aun zaman sekarang banyak. Namrud banyak, zaman sekarang banyak yang tidak adil, yang sewenang-wenang, yang hanya menginginkan hawa nafsu yang terpenuhi, menyerahkan rakyatnya, masyarakatnya, tapi dia diabulkan oleh orang yang penjilat. Betul enggak? Nah, ini namanya dimuliakan di dunia tapi terhina di langit. Yang keempat, nauzubillah min zalik. Yang ketiga juga nauzubillah min zalik ya. Yang keempat, sudah dia dihinakan oleh Allah, dilaknat penduduk langit, dihinakannya. Udah miskin, udah jadi gelandangan, agak
berpuasa, apalagi berinfak, apalagi bakti kepada orang tua, pokoknya durjana lah hidupnya. Ini berarti ya, dihinakan di dunia, dihinakan di akhirat. Kata para ulama, udah jam berapa Bu? Sudah jam 4 terakhir. Kata para ulama, kalau kita mengamalkan Al-Kabir sebanyak 232 kali ya Bu. Pertama, Allah akan bukakan baginya pintu ilmu. Ibu pengen punya ilmu, khusus ma'rifat kepada Allah. Kemudian akan dibukakan pintu ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan dibukakan rizki baik lahir maupun batin. Dan dia akan diterima di hadapan manusia. Manusia itu senang. Manusia itu banyak belajar dari dirinya. Maka amalkanlah ini Al-Kabir, Al-Kabir, Al-Kabir. Minimal sehari sekali 232 kali. Yang lebih baik setiap habis daripada bengong, amalkan ini Al-Kabir, Al-Kabir. Tapi satu syaratnya, kata para ulama, mengamalkan ini harus punya himmah yang tinggi. Himmah apa? Kemauan. Harus punya keyakinan. Ya Allah, hamba yakin dengan mengamalkan ini aku dapat ini ilmu, ma'rifat, kemudian rizki lahir, rizki batin. Orang-orang itu menerima saya gitu. Harus punya keyakinan itu. Apalagi kalau ibu ini guru semua. Guru buat minimal buat siapa? Anak-anaknya. Diterima insya Allah nanti sama anak. Apalagi kalau punya jamaah, ini mah buat saya. Bu Faizah punya jamaah banyak. Ibu siapa lagi? Banyak di sini ustazah-ustazah ya Bu ya. Nah, Ibu Al-Kabir, Al-Kabir. Dan harus diyakini, harus punya himmah, kemauan yang tinggi. Kenapa? Karena himmah ini bukan perbuatan banyaknya yang dilihat oleh Allah, tapi himmahnya, kemauannya. Seperti saya contohkan Bu. Kenapa cicak oleh Allah suruh dibunuh ya Bu ya, jepret, ditarik ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim dibakar, si cicak itu niup-niupin, padahal seberapa sih fungsinya tiupan cicak? Gak ada gunanya kan? Aja itu apinya, artinya apinya itu dia besar-besar bukan karena tiupan cicaknya, karena emang apanya namanya? Kobarannya karena apa itu? Kayunya, iya. Bude, makasih Bude, semoga Allah kuatkan untuk hadir lagi di majelis ilmu. Iya. Nah itu Bu, cicak itu. Kemudian karena dilaknat oleh Allah walaupun kecil perbuatannya, ada lagi yang besar. Perbuatannya kecil juga. Siapa yang tahu yang ngasih air? Burung pipit ya. Apa? Kenapa dia dimuliakan oleh Allah? Padahal perbuatannya kecil, karena kemauannya besar, keinginannya besar untuk menolong Nabi Ibrahim. Cuma setetes, balik lagi ngambil setetes, apa fungsinya? Nggak bakalan memadamkan api. Nah begitulah fungsi himmah itu Bu, kemauan yang besar. Oleh karena itu, mari kita memohon kepada Allah ya Bu ya, mulai dari sebelum-sebelumnya ketika kita supaya dapat Allah bersemayam di dalam kalbu kita. Apa yang sudah kita pelajari kita amalkan. Kita buang dulu sifat-sifat buruk diri kita di dalam kalbu kita. Sifat-sifat buruk apa aja. Kemudian kita ingin mempraktekkan sifat ini, maka hal yang ketiga akan didatangkan oleh Allah. Allah akan bertajalli di dalam diri kita. Kalau kita sudah pertama membuang semua amal keburukan yang ada di dalam kalbu kita, kemudian mencontoh sifat-sifat Allah termasuk Al-Kabir ini, yang ketiga nanti insya Allah Allah akan bersemayam di dalam kalbu kita sesuai dengan fungsi dan misi hidup kita masing-masing. Berbeda nanti buahnya Bu, akan keluar semua buahnya di sini Bu. Kemuliaannya akan keluar dengan berbagai macam
apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila mana ada kehilapan, kelebihan dari datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.